Kenapa bisa demikian? Ada apa? Kan begitu. Nah, jujur saja Bapak Ibu, saya bergabung di Zenza Network Indonesia ini baru kurang lebih 1 bulan. Ya, bulan lalu saya dan Pak Eko itu bertemu di Jakarta Utara. Kami satu kamar. Ya, kami satu kamar di RCC Hotel pada saat itu bulan lalu. Nah, di sana saya mendapatkan jawaban apa yang menjadi kerisauan saya selama ini dalam membangunkan network. Dan siapa jawaban tersebut saya dapatkan? Dari dirutnya langsung, dari ownernya langsung. Ternyata permasalahan-permasalahan yang membuat ekonomi atau membuat perusahaan itu hancur, ambruk Bapak Ibu. Banyak sebab Bapak Ibu. Salah satunya apa? Kita terkadang membanggakan sebuah perusahaan yang memiliki gedung yang besar, kantor yang besar, benar nggak? Betul. Lihat tuh kantornya, besar. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu, memang kantor itu istilahnya apa namanya bisa ini ke kita atau tidak gitu? Memang benar di awal sepertinya menjual, tetapi Bapak Ibu, karena saya pernah menjadi bagian dari pagar manajemen sebuah perusahaan, saya tahu persis berapa banyak perusahaan itu mengeluarkan biaya atau kos untuk menggaji karyawan tersebut. Dari mulai OB, kalau misalnya kantornya 2 atau 3 lantai, OB-nya dijamin 2. Karena harus ada loaders di sana, harus ada packing. Belum lagi adminnya segala macam, gajinya berapa Bapak Ibu? Itu artinya apa? Perusahaan harus memberikan atau mengeluarkan sekian besar biaya untuk menggaji mereka saja. Dari mana mereka atau perusahaan itu bisa menggajinya? Dari kita Bapak Ibu, member, benar nggak? Nah, paradigma ini yang saya dapatkan langsung oleh Pak Adril sebagai owner. Pak Adril hari ini saya katakan perusahaan atau dirut yang jos, hebat. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Zenza Bapak Ibu, ini semua adalah beliau. Dirutnya beliau, ya kan? Mengirimnya juga dari rumah beliau. Ini luar biasa. Tidak ada beliau menggaji OB. Tidak ada beliau menggaji karyawan. Kalau IT wajar. IT saya katakan wajar. Kenapa? Karena tidak semua dirut mampu, ya kan? Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu menjadi salah satu penyebab. Padahal kalau tadi Pak Adril mengatakan Zenza Network Indonesia ini lahir tahun 2016. Di saat tahun ini saya juga membangun perusahaan Bapak Ibu dengan produk Satu Herbal. Saya tidak perlu sebutkan perusahaan itu apa, dan saya tidak perlu sebutkan produknya itu apa. Tapi faktanya di saat tahun 2020 atau mungkin datangnya pandemi itu hancur. Tapi Pak Adil sampai detik ini masih ada. Inilah konsep yang memang menurut saya bukan sekedar istana pasir Bapak Ibu, tapi insya Allah gitu loh, dengan konsep yang Pak Adil tadi ungkapkan atau jelaskan, ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Contoh misalnya sudah dihafal ya, Medan ya, membangun ekonomi dengan amanah nikmat. Baik Bapak Ibu, banyak orang yang tidak menyadari dalam membangun sebuah perusahaan dia sering gagal. Apa sebab utamanya? Menurut saya ada 2 sebab utama Bapak Ibu. Yang pertama, kalau dia tidak salah paham, maka yang kedua, dia memiliki paham yang salah. Masuk nggak? Ya, dapat yang mengerti Pak ya? Ya. Ketika dia tidak salah ketika dia seorang member tadi atau seorang mitra, dia salah paham, atau yang kedua dia memiliki paham yang salah. Nah, maka dari itu konsep sebuah perusahaan yang kita memang harus benar-benar paham. Tidak paham, kejar sponsor kita. Tidak paham, kejar upline kita. Kita harus paham. Kenapa? Kita juga harus memberikan pemahaman ke bawah, benar nggak? Betul. Itu harus kita lakukan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau saya mengatakan satu, Bapak Ibu, mohon maaf, siapa mereka? Konsumen itu apa? Pemakai, user. Cukup hanya sampai situ? Cukup? Sedikit Bapak Ibu, izin saya menjelaskan dengan tidak ada maksud untuk mengajari, ya, karena saya juga fakir ilmu. Konsumen ini adalah seseorang pemakai, benar sekali, itu tidak salah. Dia pemakai produk.
dari sebuah perusahaan, pemakai apapun itu adalah konsumen. Hanya saja di luaran sana mungkin ya konsumen itu ya maaf, dia tidak akan dapat apa-apa Pak kecuali produk. Bener nggak? Betul. Udah konsumsi aja. Dia nggak pernah dapat bonus, nggak pernah dapat duit, nggak pernah dapat cashback. Dia hanya dapat produk, mengeluarkan duit. Bener nggak? Yang dapat siapa? Ya upline-nya, leadernya. Terus seperti itu. Dan rata-rata perusahaan yang selama ini beredar, boleh dicek Pak, semua seperti itu. Ya. Mitra kita kalau dia sebagai konsumen, wis dia nggak akan ada dapat apapun kecuali produk. Sensa beda Bapak Ibu. Dia dapat 25 kali belanja dapat 1 juta. Nah, biasanya karakter seorang konsumen adalah dia memang tidak pernah peduli dengan yang namanya harga. Saya udah cocok Pak dengan kopi kampung Pak. Saya nggak peduli Pak, harga kopi kampung ini berapa saya nggak peduli. Sebagai konsumen ya, saya nggak peduli. Kenapa? Punten mohon maaf, karena rasa kopinya beda dengan kopi yang lain. Saya harus mengatakan demikian. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah menjual produk kalau saya belum mengkonsumsinya. Iya. Nggak akan pernah berani saya Pak. Kopinya rasa apa? Saya bilang rasa kopi. Ya kopi apa? Ternyata ada jahenya Pak. Udah bahaya Pak. Itulah butuhnya kita tentang produk knowledge. Artinya konsumsi dulu. Konsumsi. Jadikan diri kita sebagai konsumen yang baik. Karena konsumen tidak pernah melihat harga berapa, dan itu kalau dia sudah butuh dia akan beli. Insya Allah Bapak Ibu. Nah, pesan saya ketika Bapak Ibu sudah ketemu dengan yang namanya konsumen, jaga dan rawat baik-baik. Cari mereka sampai ketemu. Ketika sudah ketemu, jaga dan rawat baik-baik. Yang kedua Bapak Ibu, reseller Bapak Ibu ya. Siapa ini? Seller atau penjual, selling atau marketing lah kurang lebih ya. Dia menjual. Nah, sepengalaman saya reseller ini, waduh Pak, bicara, aduh, lidahnya ngeri Pak. Lidahnya saya kata ngeri, bener nggak? Tapi memang itu Pak, tugas mereka. Nah, karakter reseller yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah dia tidak terlalu mau tahu tentang produk knowledge. Yang penting dia sedikit memahami dan merasakan. Tapi bagi seorang reseller adalah yang terpenting yaitu selisih harga. Contoh, satu saset kopi kampung kita beli sebagai mitra harga 3.000. Dia jual 2.000 kek, dia jual 5.000 kek, dia jual 7.000 kek, ada selisih. Kalau dia jual 5.000 ada selisihnya 2.000 per saset. Kalau dia jualnya 7.000 berarti ada 4.000 per saset. Itu yang dalam pemikiran si reseller tadi, yang penting ada selisih Pak. Nah, ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang seperti ini ya, atau seorang reseller, maka pesan saya adalah jaga dan rawat baik-baik. Insya Allah Bapak Ibu, jaga dan rawat baik-baik. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yaitu leaders. Nah, ini Bapak Ibu, leader ini dia jarang sekali atau hanya sedikit dia menjadi seorang konsumen, dan sedikit pula dia istilahnya mau menjadi reseller atau selling. Tapi si leader ini dia sukanya membangun tim-tim, membangun basis-basis atau komunitas lah. Dia membangun. Tujuannya apa? Closing Bapak Ibu. Dapat bonus presenter, dapat bonus pasangan ya, yang biasa ya, dan bonus sponsor dan lain sebagainya. Bonus-bonus yang disajikan oleh perusahaan itu dihajar sama dia, dihantam semua sama dia. Ini leader Pak. Ya, ini leaders. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari konsumen, percaya atau tidak, kita bisa melahirkan yang namanya reseller. Dari konsumen, kita bisa juga melahirkan yang namanya leaders. Dari reseller, kita jelas akan melahirkan konsumen. Itu pasti. Dan dari dia, kita juga bisa melahirkan seorang leaders. Dan leaders bisa melahirkan semuanya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Nah, inilah sedikit konsepnya Bapak Ibu. Jadi,
saya memutuskan untuk bergabung di sini ya karena memang dari sisi marketing plan yang saya bilang unik. Bayangkan Bapak Ibu, selama ini kita jalan membangun tim kanan dan kiri, bahasa Kika, kiri dan kanan. Ketika sudah terjadi 12 kiri 12 kanan, ini berarti plus out. Sisanya kalau orang Cirebon bilang sisa nih mending. Sisa nih mending. Kan gitu Pak ya? Kemana sisanya? Kan gitu. Lah nggak dibayar Pak, plus out. Nggak dibayar. Dibayar. Kenapa? Dengan alasan indeks lah, dengan alasan pengaman lah, bener nggak? Tapi di Zenza Network Bapak Ibu jangan khawatir. Ketika posisi kita di bronze saja, maka Anda berhak. Contoh misalnya, ya terjadi satu hari 20 pasang, benar sekali, yang dibayar hanya 12 pasang dikali 30.000. Ada sisa 8 pasang ya Bapak Ibu ya. 8 pasang ini Bapak Ibu masih dibayar per pasangnya senilai Rp5.000 Bapak Ibu. Per pasangnya dikali 8, lumayan Pak. Lumayan buat beli kuaci, lumayan. Betul nggak? Iya. Nah, itulah yang dikatakan bonus insentif flush out. Jadi nggak usah khawatir kebobolan, jangan pernah khawatir. Hajar aja kanan dan kiri, hajar terus. Insya Allah nggak ada kebobolan yang kita di sini. Flush out masih ada intensif flush out. Wah kebobolan lagi, ya naik Pak. Upgrade akun kita dari bronze kemana? Silver supaya aman lagi, gitu loh. Itu caranya Bapak Ibu. Ya mungkin untuk marketing plannya nanti bisa melakukan home sharing kepada Pak Eko sebagai leaders kita di Patrol Indramayu ini. Ya kita bisa melakukan home sharing kepada beliau. Nah Bapak Ibu, mohon maaf. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ada yang mau tanyakan nggak?